Oke, kita jumpa lagi di Peri Dunia Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat tani, banyak sahabat-sahabat tani kita bertanya, Pak, kapan dimulainya pemangkasan pertama atau pemangkasan perdana untuk kopi Arabica? Oke, akan kita bahas di sini, sahabat tani ya. Harap simak dengan benar supaya tidak salah cara. Nanti kalau sempat salah cara, nanti saya disalahkan pula ya kan. Banyak hal-hal yang harus saya bahas di sini agar sahabat tani tidak salah mengambil langkah. Oke, kali ini kita membahas khusus ya, satu persatu ajalah dulu ya. Ini kita bahas khusus tutorial kapan pruning perdana atau pemangkasan pertama untuk kopi kecil atau kopi yang sudah beranjak untuk dewasa ya. Ini di depan kita ini namanya Ateng Super ya, Ateng Super. Jadi sebenarnya ini Ateng Brazil, sahabat tani, tapi kita kategorikan saja karena bedanya tuh sedikit, sahabat tani. Jadi kita anggap aja ini Ateng Super ya. Nah, jadi Ateng Super Brazil, Ateng Super kita itu bedanya beda tipis. Jadi itu tak usah dia kita perebutkan karena cara penanganan pemangkasannya sama saja, sahabat tani ya, nggak ada bedanya. Oke, sahabat tani, di depan kita ini Ateng Super. Oke, akan saya kasih tahu dan sahabat tani harus simak betul-betul ya, karena kalau nanti sahabat tani tidak memahami ini atau asal memahami dan tidak tahu sela-selanya, tidak tahu langkah-langkahnya, bisa berakibat rugi sendiri nanti, sahabat tani ya. Jadi segalanya itu kalau sukses itu kita butuh nangkap ya, nangkap dengan cermat, teliti, jangan main-main. Oke. Nah, oke, sorry sahabat tani ya, saya baru teringat ya. Ini kita akan mulai dulu membahas dari kopi yang paling kecil atau berusia sekitar 8 bulan. Oke. Nah, ini dia 8 bulan, sahabat tani. Nah, jadi banyak yang berpendapat, sahabat tani ya, banyak juga nih yang bikin channel atau bikin tutorial memangkas kopi di saat masih berumur 8 bulan. Pak, apakah kok di umur 8 bulan ini langsung kita lakukan pruning pertama itu bagus atau tidak, Pak? Sebenarnya sahabat tani berbahaya, sahabat tani. Loh, kok bisa begitu? Kan gitu ya. Karena seperti ini. Tanaman kopi ini kan masih kecil, sahabat tani ya. Tanaman kopi ini masih kecil, masih lemah, dan daya tahannya masih kita bilang lemah juga. Jadi kalau kita lakukan langsung pemutusan di sini ya, di sini kita langsung melakukan pemutusan dan cabangnya kita kurangkan terus, itu bisa berakibat nanti tanaman kopi sulit untuk membesar, sahabat tani. Ya, loh Pak, tapi banyak kok Pak dibahas di tutorial, Pak, banyak dibahas di platform lain, Pak. Nah, itu kan mereka kan mempraktekkan itu, tetapi hasil ujungnya nggak dinampakkan pada kita, sahabat tani. Jadi bisa dikategorikan itu belum jelas benarnya, kan gitu ya. Jadi untuk sahabat tani, kalau mau melakukan ini, lihat dulu kebenarannya, lihat dulu bahayanya. Kalau memang nggak ada bahayanya, kalau memang ini bermanfaat dan cepat besar dan cepat berbuah, ambil saja. Tapi kalau memang nggak tahu kejelasannya, jangan dicoba ya, berbahaya. Jadi sahabat tani eksperimen dulu ya. Oke, dan banyak saya ambil pendapat juga ya di lapangan, sahabat tani ya, tentang mengenai usia kopi 8 bulan langsung dilakukan pruning ya. Misal seperti pengambilan pucuk, cabang, dan meninggalkan beberapa cabang. Ternyata pendapat mereka, jawaban dari mereka ini bukan hanya jawaban saya, tapi dari mereka juga mengatakan bahwa kalau melakukan pruning terlalu cepat di usia kopi 8 bulan seperti ini, itu nanti bisa mengakibatkan apa itu, busuk ya, busuk. Itu yang pertama. Di bagian ini udah kita pruning nanti misalnya ya, ini nggak saya praktek. Kenapa? Karena saya nggak mau ya, karena ini berbahaya, makanya saya nggak mau ya. Jadi ini udah kita pruning, kita ambil pucuknya ya kan. Itu nanti karena kopi ini masih lemah, daya tahannya pun masih belum terlihat jelas, itu nanti membusuk di sini, sahabat. Membusuk sampai ke bawah membusuk, akhirnya mati. Itu yang pertama. Kedua, setelah diambil pucuk, cabang diambil, disisakan, kan begitu ya, boro-boro untung ya, bersyukurlah kalau memang tumbuh lagi ya, tunas barunya atau pucuk barunya ya, itu nanti akan membentuk sebuah namanya bayonet ya, sistem bayonet seperti ujung senjata zaman Jepang ya. Seperti itu bentuknya. Oke. Nah, setelah itu kalau memang bagus ya bagus, sahabat tani, tapi kalau memang enggak ya enggak dianya. Nah, jadi sekarang kita pikirkan begini, sahabat tani, kita usahakan sekali tanam berhasil, jangan asik menyisip ulang gara-gara hal seperti itu, sahabat tani. Jadi yang jelas aja gitu.
Nah, kalau saya, kesimpulan dari saya, jangan diganggu, itu saja. Biarkan dulu. Ya, biarkan dulu. Kita tak usah lakukan yang aneh-aneh dulu, apalagi hal-hal yang memang belum jelas buktinya. Jangan kita coba-coba, nanti menyesal sahabat tani. Ya, nanti terbuang waktu kita gara-gara kesalahan fatal. Kita nanam ulang, salah lagi nanam ulang, sampai kapan sahabat tani? Kapan mau panen, ya kan? Oke. Sahabat tani, ini usianya satu pas ya, 1,6 bulan pas ini. Nah, jadi nanti di pertengahan bulan 3 ini yang nanti akan muncul ya, pertengahan bulan 3 ini. Kalau tidak, mungkin di pertengahan bulan depan. Ya, pertengahan bulan depan. Nah, jadi buktinya mana Pak? Ya ini calon-calonnya sudah mulai ya. Ini belajar berbuah perdana sahabat tani. Nah, jadi di sini kita bukan bahas ke situ. Jadi kita membahas kapan melakukan pruning perdana, pemangkasan pertama untuk kopi Arabica Ateng Super. Jadi ingat, jangan salah paham, ini untuk Ateng Super, bukan untuk tim-tim ya. Supaya nanti sahabat tani mudah memahaminya. Jadi waktu lupa ingin mencari video ini bisa ketemu lagi kan gitu ya. Tidak campur-campur ya. Oke, untuk kopi di hadapan kita ini sahabat tani, langkah pertama adalah jangan dulu kita lakukan apapun sahabat tani. Ya. Loh, jadi kapan bisa kita lakukan Pak? Kita tengok dari ciri-cirinya setelah pembungaan dan pembuahan nanti terbentuk sahabat tani. Jadi sebenarnya sahabat tani, untuk masalah pemotongan pucuk ini jangan sahabat tani pikirkan. Ada yang bilang pengambilan pucuk kalau terlambat kita ambil, buah dan bunganya berkurang. Itu tidak ada sama sekali sahabat tani. Jadi sebenarnya pedomannya, intinya kenapa kita ambil pucuknya supaya merendah, supaya rendah, gampang kita kutip sahabat tani. Ya, itu tidak ada pengaruh apapun. Mau setinggi apapun, mau sahabat tani buat ini seperti lancuran setinggi 3 meter pun, kok sahabat tani mau, nggak ada masalah. Ya, untuk kopi Arabica ini tetap berbuah. Nah, mau sahabat tani bikin tingginya setinggi langit pun tetap berbuah kopi ini sahabat tani. Ya. Tetapi kenapa kita lakukan pemangkasan atau pengambilan pucuknya terus supaya rendah. Yang kedua, supaya waktu melakukan pruning, pencucian mudah. Gitu sahabat tani. Jadi kalau saya sahabat tani, saya akan lakukan pengambilan pucuk ini sekitar tingginya nanti, sudah tingginya sekitar 120 cm. Ya. Nah, kalau ini belum. Makanya itu sahabat tani tengok di hadapan sahabat tani ini ya. Belum saya lakukan apa-apa karena saya akan tunggu dulu bunganya. Berbentuk dulu bunganya. Berbentuk dulu nanti buahnya. Tinggi dulu sedikit lagi ya, baru akan saya ambilkan pucuknya. Nah, jadi kalau di tempat sahabat tani sudah pasti setiap usia itu berbeda-beda pertumbuhan. Ada yang cepat tinggi dan ada yang lama tinggi ya, tergantung dari unsur hara tanah dan kesuburan ya tentunya ya. Kita pindah ke Ateng Super lain. Ateng Super lain sama umurnya kayak itu ya sahabat tani ya. Ini kenapa kopinya campur-campur ya. Ini kebanyakan P88 waktu itu sama Longberry udah saya bongkar habis sahabat tani, nggak cocok kalau di kami ini. Oke, kita langsung cari pembuktian ya. Apakah cepat ambil pucuk dengan lama ambil pucuk itu hasilnya beda? Tidak sama sekali sahabat tani, sama saja hasilnya. Ini buktinya. Ini buktinya. Nah, ini nampak ya. Oke. Nah, ini nampak ini. Oke, kita cabut aja satu. Sebenarnya nggak boleh sahabat tani, kok kopi lagi berbunga jangan diganggu. Tapi ini udahlah demi praktek ya. Nah, kita ambil semuanya tuh. Sebenarnya nggak boleh, ini pantang ini. Bismillah, mudah-mudahan nggak apa-apa. Harus pakai gunting. Oke, harus pakai gunting ya. Tuh. Karena kalau pakai tangan nanti buah yang ada di sini, ini mau juga ada buahnya sini sahabat tani nanti. Ya, nah seperti ini. Coba sahabat tani tengok nih. Oh. Ya. Perbedaan di mana? Gak ada sahabat tani. Ini rendah nih. Rendah masih ini. Tuh. Bisa dibilang cabangnya semuanya ada sekitar 20-an lah ya, 20-an lebih. Oke, kita coba hitung ya. 1, 2,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Nah, 20 pas sahabat tani. Nah, ini bukti saya kasih pada sahabat tani, ada nggak perbedaan dengan tadi yang belum kita potong pucuk? Nggak ada sahabat tani. Loh, ini ada apa bedanya? Ini kan karena udah terang, karena ini udah diambil, makanya ini nampak ya. Kalau yang sana tadi itu sebenarnya ada juga sahabat tani, ada juga, cuma karena nggak kita ambil pucuknya ya wajar nggak nampak ya. Jadi perbandingannya, perbedaannya itu nggak ada sahabat tani, sama saja sebenarnya, tergantung kita kapan mau kita ambilkan pucuknya. Nah, jadi kalau udah namanya pengambilan pucuk itu namanya pemangkasan sudah itu sahabat tani, itu namanya pemangkasan perdana, yaitu pengambilan pucuk ya. Untuk ini bagaimana Pak? Nah, oke, akan kita bahas sahabat tani ya, untuk di cabang-cabangnya ini ya. Oke sahabat tani, perlu tahu untuk sahabat tani ya, ini penting ini sahabat tani, supaya buahnya nggak di ujung. Oke sahabat tani, jikalau tempat sahabat tani sudah keadaan seperti ini, misalnya ini ya, sudah menumbuhkan tunas, ini tunas seperti ini, bagaimanakah caranya? Apakah tunas ini semua diambil? Jangan, ini kesalahan fatal ya. Kalau ini diambil semua, otomatis buahnya tumbuh di ujung nanti sahabat tani ya. Jadi jangan diambil. Jadi macam mana? Kita atur saja, ambil aja sekitar 4,5 atau 5 pun boleh ya, 5 jari dari jarak batang ini, 5 jari. Nah berarti ini tunas kan, ambil ini, biarkan sahabat tani. Loh Pak, di video orang kami tengok Pak, ini berbuah semua, nggak ada ininya dipelihara Pak. Berbeda loh sahabat tani, dia kan berbeda, kopinya udah berbeda dia. Contoh nih ya, ini bunga. Aduh, agak susah kalau HP-nya buram-buram nih ya. Nah ini bunga, ini bunga, ini nanti sahabat tani akan juga menumbuhkan tunas di sini sahabat tani. Ini nanti jadi buah, ini pentilannya udah nampak ya. Nanti ini akan tumbuh tunas di sampingnya ini, bertunas. Nah kalau ini memang sudah tidak bisa kita apa-apakan. Kenapa? Ini nanti ini buah semua, ini nanti sementara berbuah semua. Begitu buahnya udah besar, nanti akan tumbuh tunas atau cabang baru di sini. Itu menghasilkan buah lagi. Jadi konsepnya di sini sahabat tani, karena ini kopi muda ya, tunasnya ini semua masih produksi. Jadi jangan diambil, kok diambil nanti buahnya di ujung sahabat tani. Akhirnya di sini kosong. Iya kan? Nah berbeda ya, yang di atas ini dengan di bawah ini berbeda. Karena yang di atas ini sudah mewakili yang bawah, jadi yang bawah ini tunasnya kita pelihara. Nah, ini 5 jengkal ya, tuh. Nah jadi untuk kopi kecil itu tunas airnya belum banyak, ingat ya, belum banyak. Jadi tunasnya tumbuh itu semua tunas produksi, cukup kita atur sendiri aja, 5 jengkal ya. Ini ingat, untuk kopi umur 1,8 bulan alias belajar berbuah atau perdana ya. Nanti datang komen nanti, Pak kenapa kok punya saya hancur ini itu segala macam gitu. Rupanya dia sendiri tidak memahami, itu akibat simaknya selalu separuh. Udah sering saya bilang, jangan separuh-separuh kalau mau berhasil, supaya nanti tidak menyalahkan orang. Nah ini memang menyalahkan, padahal di situ udah kita bahas, tapi malah kita disalahkan. Nah ini ya orang kita ini. Oke ya, seperti ini lagi. Ini. Nah ini kan udah, nah ini kan 5 jengkal. Oke. 5 jengkal, 5 jari ya. 5 jari berarti ini diambil. Kurangi aja secukupnya sahabat tani itu. Tuh. Ya lainnya macam mana? Yang lainnya biarkan aja sahabat tani, supaya buahnya nggak di ujung. Ya, supaya buahnya nggak di ujung. Kalau enggak nanti buahnya di ujung. Ya namanya tunas baru ini, pada kopi muda ini, cabang baru ini itu masih cabang produksi. Cabang kipas, cabang airnya masih belum ada. Jadi semuanya ini bisa dipakai sahabat tani. Jangan diganggu-ganggu ya. Ya paham ya kira-kira ya sahabat tani ya. Makanya saya bilang sama sahabat tani, jangan di skip, karena ini hal-hal penting harus saya bahas, supaya sahabat tani pun nggak salah cara, supaya nggak ujung-ujungnya menyalahkan saya kan gitu kan. Dan oke sahabat tani, banyak masih pertanyaan ya,
Pak, bagaimana dengan cabang-cabang yang ada di bawah? Katanya harus dikurangi karena cabang-cabang di bawah ini katanya kurang produksi. Akibat apa? Akibat gelap, tertutup cahaya matahari. Benar ya, benar sekali itu sahabat tani, itu saya akui. Nah ini terlihat sahabat tani ya, udah saya kurangi. Jadi bagaimana cara kita kuranginya? Ambil saja 1, 2 untuk kopi yang sudah 1,8 bulan. Tapi kalau masih kopinya 1,3 atau 1,4, satu jengkal saja sudah boleh. Nah ini hal-hal penting yang harus sahabat tani pelajari. Kita tak boleh asal-asalan. Kalau kita asal-asalan nanti hasilnya asal-asalan, kopinya sedikit nanti buahnya sahabat tani. Lalu kita salahkan bibitnya nggak bagus, ya kan? Yang suka pupuk menyalahkan pupuk, rugi aja aku beli pupuk mahal-mahal, harga 1 juta satu sak, hasilnya sama saja gitu. Nah, itu kesalahan di tangan kita sebenarnya, bukan di tanaman kopinya juga sahabat tani, belum tentu. Oke, baru sadar saya di samping saya ini ada tanaman kopi yang pucuknya belum diambil. Tuh, ini dia. Ya, tuh tadi tuh yang potong pucuk, ini yang tidak. Sama saja hasilnya kan sahabat tani. Tuh. Aduh, kamera ini pun gelap kali. Nah, sama aja ya. Nih, muncul sudah bunga-bunganya karena nggak saya ambil. Jadi bagi saya sahabat tani, jangan karena terus di ateng super, karena di ateng pendek terus kita cepat-cepat pruning pucuknya dengan harapan cepat banyak buahnya. Jangan seperti itu konsepnya sahabat tani ya. Usahakan sahabat tani, di kebun sahabat tani sebaik-baiknya kapan kita potong pucuk itu ketika cabangnya di tempat sahabat tani itu ya, cabangnya sudah mencapai lebih kurang 50 cabang ya. Ini misal kita bilang ini ateng super sahabat tani, hitung misalnya ada nggak 50. Kalau ada 50 biasa tinggi, dia lebih tinggi lagi dari ini kopinya. Mau nambah setengah dari ini lagi ya, berarti seginilah ya. Saya nggak tahu berapa itu karena kita nggak bawa ukuran. Nah ya, misal setingginya ini segini, setinggi ini kan gitu, itu biasa sudah mencapai 50 cabang sahabat tani. Nah jadi sisanya itu repkan aja, potong aja. Cara ngambilnya macam mana Pak? Dari bawah, jangan dari atas pengurangannya sahabat tani, salah itu. Dari bawah. Loh kenapa dari bawah Pak? Ya iya, karena dari bawah ini semua cabang-cabangnya itu kurang produksi sahabat tani. Akibat apa Pak? Gelap, tidak masuk matahari, kena hujan nggak kena air hujan, makanya semua diambil di bagian bawah ini. Itu nanti macam mana Pak? Berapa jengkal? Kalau misalnya 50 cabang, 2 jengkal sudah cukup. Nah seperti di depan kita ini 2 jengkal karena usianya sudah 1,8 bulan. Inilah bunga pertama ya sahabat tani. Ini bunga pertama ini. Belajar berbuah. Oke, simak betul-betul sahabat tani ya. Step by step ini penting sekali sahabat tani, biar nggak salah cara. Nah coba sahabat tani tengok tuh, kopi saya ini tuh berbuah semua kan tuh. Karena langkah sudah benar, makanya saya berani bagi untuk sahabat tani. Untuk apa? Untuk kemajuan, bukan merugikan sahabat tani. Saya bukan orang sekedar omong kosong gitu. Nah, saya bicara langsung, saya tunjuk bukti begitu. Nah ini lagi, coba sahabat tani tengok ya tuh, sama sekali belum saya apa-apain pucuknya tuh. Biarkan aja sahabat tani, nggak ngaruh itu sahabat tani. Nggak ada itu yang seperti orang bilang katanya kalau pucuknya terlambat diambil pengaruh buahnya berkurang, bunganya berkurang. Nggak ada itu sahabat tani ya. Kalau ada bolehlah berdebat sama saya, biar saya tunjukin di kebun saya ini ya. Kita langsung secara akademis kita buktikan, bukan sekedar ngomong-ngomong aja kan gitu ya. Oke, ini kopi tim-tim ini nanti akan kita buat di konten berikutnya sobat tani ya, nantikan ya. Pokoknya kita buat nih step by step, kita bahas satu persatu, tak usah campuran nanti susah sahabat tani. Gunanya apa? Karena suatu saat sahabat tani nanti mungkin lupa, pengen nonton ulang, bisa ditonton yang gitu kan, dengan satu server ya namanya. Oke, jadi kesimpulannya adalah untuk sahabat tani yang tanaman kopinya yang sudah pindah tanam ya, ada yang berumur 5, 6, 7, 8 misalnya ya, itu sebaiknya jangan diapa-apakan dulu ya. Itu sebaiknya jangan diapa-apakan dulu. Supaya apa? Supaya kita dapat jaminan itu lebih aman.
gitu, jangan memaksa diri ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, untuk kopi Ating Super tadi sahabat tani, lebih baiknya dilakukan pemotongan pucuknya itu setelah masa berbunga dan setelah berbentuk buah. Nah buah-buah kecil ya. Nah, setelah itu sudah terbentuk, barulah sahabat tani potong pucuk atasnya. Nah jadi kembali mas sahabat tani lagi mau pilih ukuran berapa, tinggi berapa. Tapi kalau saya lebih milih 120 cm saja ya. Saya sudah cukup bagi saya itu, karena kopi Ating Super ini jangan karena namanya Ating terus kita biarkan dia makin pendek gitu kan, kita pendekkan dia, jangan juga, karena itu mempengaruhi juga dengan kurang banyaknya buah sahabat tani ya. Di hadapan kita ini saya tunjukkan, inilah dia ketinggian 120 cm ya sahabat tani. Tuh. Ini belum saya lakukan pencucian karena baru keluar bunga sahabat tani ya. Saya apa-apakan dulu daripada nanti rontok. Nah seperti ini ya sahabat tani ya. Ini udah berusia sekitar 4 tahun sahabat tani. Tuh. Jadi terlihat cabangnya belum banyak saya kurangi ya. Nah jadi untuk kopi muda jangan semua cabang diambil sahabat tani. Yang penting di bawah kita ambil. Nah, di bawah ini sudah aman, udah gitu sahabat tani. 2 jengkal ya. Nah jadi saya ulangi sekali lagi untuk sahabat tani, pengambilan pucuk kita lakukan di saat sudah menjadi yang bunganya tadi menjadi buah, gitu aja deh sahabat tani, dan tingginya 120 cm. Nah itu kalau pendapat saya. Kalau untuk sahabat tani mungkin maunya di bawah itu ya silahkan ya, nggak ada masalah, nggak ada hubungannya, nggak ada pengaruhnya ya. Tetap bunga dan buahnya banyak kok ya, karena namanya aja kopi muda sahabat tani, harap maklum, nggak dipupuk pun banyak juga buahnya. Oke ya sudah kalau begitu sahabat tani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.